Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan makanan. Makanan dicerna di dalam tubuh hewan melalui sistem pencernaan. Bagaimanakah sistem pencernaan pada hewan? Apakah sama dengan organ pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan yang dimiliki setiap jenis hewan berbeda-beda, sesuai dengan tingkat kesederhanaan susunan tubuhnya. Meskipun berbeda, tetapi sistem pencernaan memiliki fungsi yang sama, yaitu mencerna makanan menjadi zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh hewan. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan mamalia. Hewan mamalia terdiri atas 1. Hewan karnivora, yaitu hewan pemakan hewan lain. Contohnya di sini singa dan harimau. Yang kedua, hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, jerapah, dan gajah. Yang terakhir, hewan omnivora, yaitu pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan. Contohnya di sini adalah monyet. Sistem pencernaan pada hewan mamalia, di mana organ pencernaannya secara umum sama dengan manusia. Perbedaannya pada struktur gigi dan lambung. Contohnya singa atau juga harimau. Di sini dia hewan pemakan daging, di mana giginya sangat runcing dan tajam atau biasa disebut gigi taring. Nah, kemudian hewan mamalia yang memiliki banyak lambung atau ruang perut adalah hewan ruminansia, yaitu hewan pemamah biak atau juga hewan yang memakan tanaman atau rumput. Hewan pemamah biak atau disebut ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua fase. Yang pertama, dengan menelan bahan makanan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah dicerna dari perutnya dan dikunyahnya kembali. Contoh di sini hewan ruminansia adalah sapi, kambing, kerbau, rusa, kuda, dan lain-lain. Nah, yang paling dekat di sini salah satu contoh hewan ruminansia yaitu sapi. Nah, di sini organ pencernaan pada hewan sapi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Hewan memamah biak memiliki gigi seri dan gigi geraham, di mana gigi serinya berfungsi untuk menggigit makanan dan gigi gerahamnya digunakan untuk mengunyah makanan. Yang paling spesial dari hewan memamah biak di sini, dia memiliki lambung yang sangat besar yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Nah, di mana lambung tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perut besar, disebut rumen. Yang kedua, perut jala yang disebut retikulum. Yang ketiga, perut kitab disebut omasum. Dan yang keempat, perut masam yang disebut abomasum. Berikut gambar organ pencernaan pada hewan sapi atau bagian-bagian lambungnya. Yang berwarna merah besar disebut rumen atau perut besar. Kemudian yang kecil di sini disebut retikulum.
atau perut jala. Kemudian yang di sini yang berwarna kuning muda disebut abomasum, disebut perut masam. Dan yang merah di sini disebut omasum atau disebut perut kitab. Berikut proses pencernaan makanan pada hewan sapi. Yang pertama, rumput dan daun-daunan dikunyah di dalam rongga mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan dan menuju ke perut besar. Nah, di dalam perut besar, makanan yang masih kasar akan dicerna secara kimiawi. Dari perut besar akan disimpan ke dalam perut jala, di mana makanan yang masih kasar tersebut akan dibentuk gumpalan-gumpalan atau disebut bolus. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan dikunyah kembali ke dalam rongga mulut. Nah, kemudian ditelan kembali dan masuk ke perut jala. Dari perut jala akan masuk ke perut kitab. Nah, di mana di dalam perut kitab di sini makanan akan dicerna secara mekanis. Nah, setelah dari perut kitab akan masuk ke perut masam yang di mana makanan akan dicerna secara kimiawi. Makanan yang sudah dicerna dalam bentuk bolus akan dicerna kembali secara kimiawi akan menjadi bubur. Kemudian masuk ke usus, di mana di dalam usus terjadi penyerapan sari-sari makanan di mana yang dibutuhkan oleh tubuh dari sapi. Dari usus ini sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui rektum kemudian anus. Agar lebih jelas, silahkan lihat video berikutnya, yaitu proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, di mana untuk sistem pencernaan hewan-hewan yang lainnya akan kita bahas minggu depan ya. Jika semua materi sudah dipelajari, silahkan kerjakan worksheet yang telah Bu Iza lampirkan di Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, stay healthy, tetap semangat belajar dari rumah.